Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Yang kedua, ya, jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Yang tentunya nanti akan kita pelajari dan rekomendasi surat itu yang yang ketiga, bahwa penyidik atau Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Tentunya nanti semuanya harus dilanjutkan di sidang penyidik. Bahwa didapat fakta telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, diduga hingga sampai 40 km 49 dan berakhir di KM 50 tol Jakarta Cikampek. Saya tidak tahu karena gini, kalau yang untuk senjata itu kan ada ahli balistik. Pak Komnas HAM sudah mengkonfirmasi terhadap senjata balistiknya itu benar bahwa senjata kita itu juga terkait dengan alat yang kelihatan komponen pada waktu tanggal 7 Desember pagi oleh Polda Metro Jaya. Ini yang menurut saya perlu pendalaman lebih serius, karena kalau sampai ini memang menjadi bias akan FPI. Terus 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Jadi dari apa yang kami temukan di lapangan, 2 identik dengan senjata rakitan yang diduga miliknya FPI, gagang coklat dan gagang putih. Yang 3 selongsong identik dengan miliknya petugas kepolisian. Kami ceritakan dalam konteks lapor ini, kami juga meminjam untuk melakukan proses penembakan. Jadi karena itu uji balistik, mungkin nggak ada pembanding. Nah, kami meminta waktu itu untuk pinjam senjatanya bisa digunakan. Jadi digunakan, ditembakkan, terus peluru-pelurunya diambil, dicocokkan dengan yang punya kami. Nah, hasilnya demikian. Siapakah yang memerintahkan Laskar FPI menyerang polisi? Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut Laskar Front Pembela Islam telah menyerang polisi dengan senjata api saat bentrok di kilometer tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Lantas siapa yang menyuruh Laskar melakukan itu? Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto mengatakan biasanya sebuah organisasi memiliki standar operasional prosedur atau aturan disiplin organisasi. SOP menjadi acuan dalam setiap tindakan, termasuk saat pengawalan. Dia tidak tahu apakah di FPI ada SOP atau tidak. Hanya saja logikanya sebuah pengawalan yang dilakukan sebuah organisasi tertentu harus menggunakan SOP atau aturan disiplin organisasi, ujar Bambang Rukminto pada wartawan Minggu 10 Januari 2021.
Lain cerita bila penyerangan dilakukan kelompok yang bukan organisasi. Menurut dia, kecil kemungkinan setiap pergerakan anggotanya berdasarkan SOP. Bila menyerang itu diakui sebagai organisasi, tentunya pemimpin organisasi harus ada bertanggung jawab, katanya. Menurut dia, penyerangan terhadap polisi harus diselidiki sehingga fakta di balik ini akan terungkap. Bukan hanya menyerang petugas, menyerang masyarakat umum atau membahayakan orang lain pun tak dibenarkan dan bisa dipidana, tegasnya. Pakar Hukum Universitas Indonesia Indrianto Seno Aji mengatakan risk Komnas HAM harus ditindaklanjuti secara tuntas, terutama terkait penyerangan ke polisi. Menurut dia, proses hukum akan mengungkap penyerangan itu karena suruhan atau Laskar FPI bergerak sendiri. Siapapun di FPI yang memiliki keterkaitan dengan penyerangan ini harus bertanggung jawab secara hukum, ujar Indrianto. Jadi, lanjut Indrianto, pengungkapan peristiwa kilometer 50 harus dilakukan secara utuh. Menurut dia, kematian Laskar FPI adalah dampak atau akibat dari serangan terlebih dahulu terhadap polisi. Kedua masalah tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan, tegasnya. Komnas HAM menyampaikan, peristiwa bermula dari mobil rombongan Rizik Syihab yang dibuntuti polisi sejak keluar gerbang komplek Perumahan Komplek Donatun Mutiara Sentul. Rombongan Rizik keluar dari pintu tol Karawang Timur dan tetap dibuntuti. Lalu, 6 mobil rombongan Rizik melaju terlebih dahulu, meninggalkan 2 mobil pengawal Rizik, yakni Toyota Avanza berwarna silver dan Chevrolet Spin. Anam mengatakan, 2 mobil pengawal tersebut berjaga agar mobil yang membuntuti tidak bisa mendekati rombongan Rizik. Setelah menunggu, mobil Laskar FPI akhirnya bertemu lagi dengan mobil polisi. 2 mobil Laskar FPI melewati sejumlah ruas dalam kota Karawang dan diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Kemudian, menurut Anam, terjadi kejar-kejaran yang berujung pada baku tembak sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai kilometer 49 dan berakhir di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Reka ulang berhasil menggambarkan bahwa anggota Laskar FPI terlebih dahulu menyerang dan menembak polisi saat kejadian. Sedangkan investigasi Komnas HAM menyebut peristiwa di kilometer 50 tidak akan terjadi bila mobil yang ditumpangi anggota FPI tidak menunggu mobil yang dikendari polisi. Ini memang penting bagi kita. Dengan asumsi begini, kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa kilometer 50 tidak akan terjadi, kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, M. Koirul Anam. Pentolan Front Persaudaraan Islam bakal ketemu Rizik, bahas apa? Pentolan ormas baru Front Persaudaraan Islam FPI dikabarkan berencana untuk menemui Habib Rizik Syihab. Pertemuan tersebut dikatakan untuk membahas isu yang penting. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengamini kabar itu. Ia mengatakan bahwa ada komunikasi antara kliennya dengan FPI baru itu. Ada insya Allah komunikasi dengan Habib Rizik, kata Aziz dilansir dari JPNN Senin 11 Januari malam. Meski demikian, Aziz menepis jika komunikasi yang terjalin adalah seputar posisi Habib Rizik Syihab dalam keorganisasian. Sudah ada komunikasi, bahas hal lain, imba Aziz. Beritanya sebelumnya, ex-pentolan Front Pembela Islam melakukan deklarasi ormas baru bernama Front Persaudaraan Islam pada Jumat 8 Januari.
Sebanyak 15 orang menjadi deklarator terbentuknya ormas itu. Salah satunya adalah Ahmad Sobri Lubis yang merupakan ex-ketua umum Front Pembela Islam. Dalam surat deklarasi yang diterima genpi.co, pengurus dan simpatisan diminta tidak takut dalam menjalankan dan melaksanakan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Silahkan dengan tenang bergabung dengan Front Persaudaraan Islam karena hal ini adalah hak konstitusional warga negara, bunyi deklarasi tersebut. Dalam deklarasi itu, Front Persaudaraan Islam baru akan berkonsentrasi kegiatan dakwah dan pendidikan kemanusiaan, advokasi hukum dan HAM.